Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudara, kebenaran hari ini berjudul Hanya Kebenaran yang Memerdekakan. Pada akhirnya harus dikatakan bahwa orang percaya harus belajar mengerti seluk-beluk keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tertuang dalam kebenaran Alkitab. Tanpa mengerti hal ini, keselamatan tidak akan terwujud. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan. Dan Injil, yaitu kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan, adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Gereja bertanggung jawab mengajarkan semua yang diajarkan Tuhan Yesus kepada jemaat sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus sendiri. Pengajaran tersebut berdaya guna untuk mengubah cara berpikir jemaat. Ya, berubahnya gimana? Dari cara berpikir yang sebelumnya, ya saudara, berpadanan dengan nilai-nilai duniawi menjadi cara berpikir yang berpadanan dengan Injil. Perubahan cara berpikir ini ya, memiliki mekanisme yang konkret, ya, yaitu proses belajar kebenaran, memenuhi pikiran dengan kebenaran tersebut, dan kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, kebenaran yang dipelajari merupakan logos yang membentuk pengertian orang percaya mengenal Tuhan. Ya. Membentuk pengertian orang percaya mengenai Tuhan dan kerajaannya juga secara kognitif. Kebenaran ini kemudian akan berdaya guna nyata mengubah ketika Tuhan mengizinkan peristiwa hidup tertentu sebagai kesempatan mempraktikkan kebenaran tersebut. Dalam fase ini atau dalam masa ini, logos tersebut menjadi rema, ya, yang menggurat nurani orang percaya. Saudara-saudara, dalam hal ini, semua pengajaran dan sekolah teologi bukan hanya untuk pendeta loh, ya, tetapi guna diteruskan kepada jemaat. Pengajaran Alkitab yang murni bukan monopoli para pendeta dan teolog semata. Jemaat juga harus sungguh-sungguh menyediakan diri untuk belajar supaya proses keselamatan bisa berlangsung dalam kehidupan mereka. Semua orang Kristen harus berteologi dengan benar, sebab semua orang percaya dipanggil untuk berteologi. Maksud berteologi di sini adalah tidak harus duduk di bangku sekolah teologi dan memperoleh gelar sarjana, gelar master atau gelar doktor teologi. Belajar teologi berarti belajar prinsip-prinsip kebenaran yang terkandung di dalam Alkitab, di mana prinsip-prinsip kebenaran tersebut dapat menjadi logika berpikir yang dapat menuntun ketika seseorang mempelajari Alkitab secara mandiri. Logika berpikir yang dibangun dari prinsip-prinsip kebenaran tersebut pada akhirnya memampukan setiap orang percaya memahami kebenaran dalam setiap bagian Alkitab dengan utuh, tidak terpisah. Dalam hal ini, saudara, betapa berartinya ya waktu yang disediakan oleh Tuhan. Ya, betapa berartinya waktu yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Ya. Sebuah proses memahami kebenaran tidak bisa dalam sekejap, tetapi melalui proses panjang yang bertahap. Kita harus menganggap penting hal mengerti seluk-beluk keselamatan, sebab hal ini menentukan keberhasilan karya Roh Kudus dalam menggarap atau membentuk kita. Tidak mungkin seseorang dapat memperoleh keselamatan secara penuh tanpa mengerti kebenaran. Jadi saudara-saudara harus diingat ya, bahwa hanya kebenaran yang memerdekakan dan Injil yang menyelamatkan, ini adalah suatu kemutlakan. Hal belajar kebenaran harus mendapat prioritas utama dalam kehidupan kita. Sebagaimana makan dan minum sangat penting untuk kelangsungan hidup fisik. Begitu juga pentingnya kebenaran untuk kelangsungan hidup rohani kita. Saudara, jika kita tidak memiliki kesungguhannya dalam mempelajari kebenaran ini, hal itu tentu dapat berarti menyia-nyiakan kemampuan yang Tuhan berikan. Sebab kebenaran yang kita peroleh dan waktu
ya, yang kita miliki, semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan sendirilah yang mengajarkan kebenaran tersebut. Ketika berinkarnasi menjadi manusia, singkatnya, pengabaian ya, terhadap kesempatan mempelajari kebenaran adalah bentuk ketidakseriusan kita di dalam menanggapi anugerah yang tersedia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, belajar kebenaran firman Tuhan tidak boleh dijadikan sekedar tambahan atau pelengkap hidup, tetapi itu seluruh kehidupan kita ya. Belajar firman Tuhan itu harus menjadi seluruh kehidupan kita. Belajar kebenaran tidak boleh digantikan dengan waktu menonton sinetron atau hiburan lainnya. Selama berjam-jam, banyak orang dapat berjam-jam menonton sinetron, drama, dan hiburan lainnya. Tetapi untuk belajar firman, sama sekali tidak memiliki waktu. Sebagaimana manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang dikeluarkan dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah, artinya suara Tuhan yang harus didengar setiap hari, yang menuntun setiap individu di dalam mencapai keselamatan yang diinginkan oleh Tuhan. Mengapa harus demikian? Sebab setiap orang memiliki keadaan yang berbeda. Jadi saudara, hanya Tuhannya melalui Roh Kudus yang dapat menggarap setiap orang untuk mengubahnya menjadi manusia seperti yang dikehendaki Bapa melalui peristiwa setiap hari ya. Peristiwa setiap hari ya saudara. Inilah firman dalam arti rema, yaitu kebenaran yang keluar dari hati Bapa untuk dikenakan secara nyata dalam kehidupan orang percaya. Untuk bisa memperoleh rema, seseorang harus memiliki pengertian-pengertian mengenai kebenaran firman Tuhan secara logos atau secara pengertian. Dengan demikian, saudara, logos atau pengertian akan kebenaran merupakan landasan mutlak dan harus ya dimiliki oleh setiap orang percaya. Ya. Logos atau pengertian akan kebenaran merupakan landasan mutlak yang harus dimiliki oleh kita orang percaya. Jadi milikilah ketekunan, ya, milikilah komitmen untuk mempelajari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati.